Yang saya ketahui ya sekitar tol kilometer 90 terus ya, itu memang kalau saya lihat memang, area-area pemakaman atau banyak sohibul goib di situ ya, yang kadang mungkin orang tidak percaya ya. Jadi semuanya itu kita harus pahami bahwa sekitar kita itu memang ada kegoiban, kita hidup di sebelahan dengan kegoiban gitu loh ya. Jadi kita sendiri harus waspada dan kita harus percaya. Nah, kejadian kemarin itu memang salah satunya adanya efek dari energi-energi yang tidak jelas. Dan dua, kelalaian. Ya, kelalaian itu tadi mungkin kendaraan yang bisa dibilang perantara kecelakaan lah ya. Itu kan blong katanya ya. Ya, itulah makanya kita di jalan tol, di jalan raya itu kita harus mengingat keselamatan kita ya. Kalau dalam segi kegoiban memang di situ banyak area pemakaman yang kadang kita tidak melihat ya. Tapi kalau dalam spiritual ya kita melihat jelas ada energi-energi yang kita tidak pahami. Namun kembali kepada kita kembali yang sedang setir di jalan tol, mungkin kita harus mengerti mungkin dengan mengedipkan lampu atau klakson atau kita dengan salam-salam agar kita selamat ya. Jadi kita namanya kita di jalan raya, kita harus waspada, harus mengerti tentang salam-salam, ya harus permisi. Jadi jangan takabur di jalan. Kita sudah hati-hati aja kadang-kadang kita diserempet orang. Ya, jadi kembali lagi di jalan tol itu ada banyak area-area yang ada pemakaman atau kegoiban di situ. Di situ juga kita harus mengerti tentang etika kegoiban, kita harus permisi, kita juga jangan takabur di jalan. Nah, untuk kalian yang sedang di jalan berhati-hati, jangan selap-selip, apalagi cuacanya sedang tidak menentu, banyak hujan badai, ya. Makanya kita kembali lagi harus waspada buat rekan-rekan di jalan yang sedang mengemudi, ya jangan ngantuk, ya harus melihat ke depan, ya harus melihat ke depan, fokus, jaga jarak, ya harus diingat yang Anda lalui itu ada sohibul goibnya. Jadi kita juga harus mengerti tentang salam-salam, ya. Moga-moga rekan-rekan yang sedang di jalan selamat, ya berhati-hati. Udah gitu aja. Tapi cukup miris nggak sih Bang ngeliat kejadiannya? Udah pasti ya, udah pasti, sudah pasti ya. Kalau kita sendiri, walaupun bukan kita yang kecelakaan, tetap kita miris ya melihat mobil sampai ada yang naik kayak begitu, banyak korbannya. Ya, moga-moga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa mengemudi itu harus mempersiapkan diri dan kendaraannya. Jadi sebelum pergi-pergi dicek dulu mobilnya, terutama rem ya, terutama rem harus diperhatikan ya. Ya mungkin memang kalau sudah takdir ya seperti itu ya, karena memang sekarang alam itu lagi bekerja. Yang tadi hujan badai, terus terjadinya kecelakaan juga katanya di daerah turunan. Jadi kembali lagi untuk rekan-rekan yang sedang menyetir di jalan tol harus ingat perhatian ke depan, jangan selap-selip, mengemudi nggak usah ngebut-ngebut, ya sedang-sedang aja lah di jalan tol. Ya, jadi buat perhatian, buat pengalaman kecelakaan yang kemarin, itu musibah yang kita membuat miris ya dilihatnya kita masing-masing. Tapi ini ada kaitannya juga dengan akhir tahun kan Bang, biasanya kalau tahun Ya, banyak orang mitos ngomong kayak begitu ya. Kan sekarang bulan November ya, memang kemarin-kemarin itu kan musim kemarau ya, panasnya luar biasa, air hujan tertahan. Jadi sekarang itu udah mulai musim hujan, mulai masuk November ya tumpah semuanya. Tumpahnya berikut dengan anginnya, badainya. Jadi kembali lagi kita juga sebagai manusia harus hati-hati mungkin dengan perawatan gotnya biar lancar ya, biar tidak ada yang tersumbat. Terus kalau memang sudah
tempat yang memang rawan banjir, ya mungkin juga sudah niat direncanakan untuk ada stok beras, ada tempat yang lebih tinggi untuk menetap, ya. Jadi kita juga harus pahami daerah-daerah yang menurun ya, daerah-daerah yang menurun. Bang, misalnya untuk jasa marga tuh harusnya gimana sih itu di KM 92 itu sampai KM 100? Ya, kalau saya sih boleh ngasih info sedikit buat jasa marga. Mungkin di KM-KM tersebut bisa dijadi penjagaan ya. Mobil-mobil patroli ya. Jadi mungkin di sana ada petugas-petugas jasa marga untuk menjaga sekitar kilometer tersebut ya, agar bisa lebih berhati-hati. Jadi mungkin bisa dipasang plang, bisa juga ada Penerangannya? penerangannya ya, bisa juga. Ya setahu saya sih harusnya ada penjaga di situ biar aman lah ya. Jadi dijaga petugas jasa marga lah. Kan ada tuh mobil patroli ya. Mungkin ada siaga di situ buat biar lebih aman ya, biar lebih aman. Jadi nggak banyak lagi mobil-mobil yang ibaratnya mungkin yang ngebut-ngebut, selap-selip. Karena daerah tersebut memang rawan. Yang saya lihat yang pengalaman kemarin-kemarin ya, terjadi kecelakaan juga. Jadi buat pengalaman buat pihak jasa marga agar tidak berdiam diri ya. Mereka juga harus memperhatikan karena kan orang-orang di situ kan bayar masuk tol. Iya. Jadi jasa marga juga harus perhatian tentang keselamatan kita di jalan. Ya tadi mungkin dengan penjagaan ya. Jadi kalau dijaga itu kan jadi mereka yang berjalan itu kan jadi lebih mengerem. Ya lebih waspada. Jadi ya tadi saya bilang ada penjagaan, mungkin mobil yang patroli ada di situ atau petugas yang di situ, biar yang lalu lalang itu biar berkurang kecepatannya lah ya. Jadi buat pelajaran jasa marga.